Baik, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar jelas, Bu. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Atika Dewi, guru SD Negeri Pangkalan, Kabupaten Pati. Saya merupakan salah satu Google Certified Educator di level 3. Langsung saja ya Bapak Ibu, saya mohon izin share screen. Mas Zamzam, mohon izin share screen. Oke, silakan Bu. Baik, terima kasih. Pada kegiatan kali ini, saya akan berbagi materi mengenai cara menyusun soal online menggunakan Google Form. Sebelumnya, Google Form adalah layanan dari Google yang digunakan untuk membuat survei serta tanya jawab berupa formulir secara online yang bisa kita kustomisasi sesuai dengan kebutuhan. Mengapa kita harus menggunakan Google Form? Yang pertama, karena fitur ini gratis, sehingga dapat digunakan oleh siapapun, kemudian mudah untuk digunakan, baik melalui laptop, komputer, maupun melalui smartphone. Yang ketiga, terintegrasi dengan Google Sheet. Untuk hasil respon yang didapat dari Google Form ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan ringkasan atau hasilnya berupa Google Sheet yang bisa diunduh kapanpun. Selanjutnya, hasilnya seketika. Ketika Bapak Ibu membagikan link Google Form ini kepada peserta didik, kemudian mereka mengerjakannya, secara otomatis hasil yang sudah disubmit oleh peserta didik dapat kita akses seketika melalui Google Sheet tersebut. Untuk ringkasan sudah tersedia langsung dalam Google Form sehingga Bapak Ibu tidak perlu merekap ulang. Dan yang terakhir, mendukung kolaborasi, artinya Google Form ini bisa digunakan secara berkolaborasi dengan guru lain, sehingga Bapak Ibu ini bisa membuat materi evaluasi maupun media pembelajaran menggunakan Google Form ini dengan lebih banyak materi ataupun lebih banyak isi. Pemanfaatannya cukup beragam. Yang pertama bisa digunakan sebagai formulir isian, kemudian bisa juga digunakan untuk ujian online, bisa juga digunakan untuk membuat absen secara online, kemudian ada checklist atau survei, dan digunakan untuk membuat kuis interaktif. Pada materi kita kali ini akan saya bagi dua, yaitu merancang soal sederhana dan soal tingkat lanjut. Untuk soal sederhana, Bapak Ibu bisa memilih bentuk soal. Terdapat banyak bentuk soal, tapi yang biasa digunakan untuk kegiatan penilaian atau evaluasi biasanya berupa pilihan ganda, kemudian isian singkat, uraian panjang, kotak centang, maupun menjodohkan. Ini bisa menjadi kuis interaktif untuk anak-anak. Bagian yang menarik dari Google Form ini, yang pertama dapat diakses melalui smartphone. Bagi siswa yang tidak memiliki laptop atau komputer di rumah, dapat mengakses soal-soal dari Google Form melalui smartphone masing-masing. Kemudian tema bisa di-custom sesuai kebutuhan. Bapak Ibu bisa mengganti warna, kemudian gambar judulnya, Bapak Ibu bisa ganti dengan gambar atau foto kelas,
foto sekolah, dan sebagainya. Disesuaikan saja. Selanjutnya, mudah membagikan link ataupun tautan. Tidak perlu dibuat rumit, cukup dikopikan, kemudian di-share ke WA group maupun dalam classroom, sehingga anak-anak lebih mudah untuk mengaksesnya. Yang keempat, bagian yang menarik adalah penilaian atau penskoran bisa langsung tersedia, sehingga Bapak Ibu tidak perlu merekap nilainya secara manual atau menghitung nilainya secara manual, karena dengan Google Form ini otomatis penskorannya akan muncul ketika Bapak Ibu membuat atau mengaturnya sebagai kuis. Yang kelima, dibuat dengan bentuk per halaman. Dalam Google Form ini bisa Bapak Ibu atur dengan banyak halaman. Misalnya pada halaman pertama, Bapak Ibu berikan pertanyaan mengenai data diri siswa, data kelas, nomor absen, dan sebagainya. Kemudian pada halaman berikutnya, soal pilihan ganda, atau misalnya kalau tema juga bisa Bapak Ibu isi dengan soal muatan pelajaran PKN ataupun bahasa, lalu dilanjut ke halaman selanjutnya, bisa mata pelajaran lain ataupun bentuk soal yang lain. Jadi Google Form ini sangat menarik untuk digunakan dalam kegiatan penilaian. Kemudian dalam Google Form, Bapak Ibu bisa menyediakan pengantar atau stimulus dalam soal. Stimulus ini bisa berupa gambar, kemudian video, lalu deskripsi seperti soal cerita, kemudian tautan atau link untuk menuju ke halaman lain, serta audio. Jadi dengan Google Form ini Bapak Ibu bisa lebih memperkaya soal-soal evaluasi atau soal ujian yang Bapak Ibu rancang. Dibandingkan dengan menggunakan soal secara cetak, Google Form ini punya banyak kelebihan yang bisa menambah motivasi serta menambah atau meningkatkan prestasi belajar siswa. Untuk materi yang kedua adalah soal tingkat lanjut. Ini levelnya lebih tinggi ya Bu daripada level soal yang dasar tadi. Yang pertama, melalui Google Form kita bisa memasukkan rumus matematika atau karakter matematika dalam Google Form. Namun, perlu diketahui bahwa dalam memasukkan karakter matematika ini, Bapak Ibu perlu menggunakan pengaya atau add-on untuk dapat menginput karakter matematikanya. Secara jelasnya nanti silakan Bapak Ibu mengakses dalam LMS karena sudah tersedia tutorial dan keterangannya. Yang kedua, batas waktu. Soal dapat diatur pembatasan waktu aksesnya, seperti dalam ujian misalnya bahwa soal itu hanya dapat diakses dari pukul 8 sampai pukul 10. Maka setelah pukul 10, soal tersebut tidak dapat diakses kembali. Ini termasuk salah satu fitur dari Google Form yang cukup menarik untuk dapat kita gunakan. Untuk batas waktu ini juga memerlukan pengaya atau add-on yang secara gratis dapat Bapak Ibu dapatkan dengan menggunakan akun Belajar ID. Sedangkan untuk menggunakan akun Gmail pribadi biasanya Bapak Ibu harus menginstal terlebih dahulu. Selanjutnya, Google Form ini bisa digunakan untuk gamifikasi, yaitu mengubah soal menjadi permainan interaktif yang menyenangkan. Gamifikasi ini digunakan untuk soal yang membutuhkan kegiatan seperti perjalanan atau perlu tahapan-tahapan khusus untuk dapat mencapai soal evaluasi. Nantinya juga Bapak Ibu bisa melihat contohnya langsung di dalam LMS, serta Bapak Ibu bisa mencoba membuat langsung untuk
dapat digunakan kepada peserta didiknya. Yang keempat, menyederhanakan, yakni menggunakan satu file Google Form untuk beberapa soal sekaligus. Di sini kami menyebutnya dengan soal bercabang. Soal bercabang ini adalah satu file Google Form yang berisi dua jenis soal yang berbeda. Misalkan Bapak Ibu mengajar di 2 kelas atau 3 kelas yang berbeda sekaligus. Maka Bapak Ibu bisa menggunakan Google Form ini satu file saja untuk 3 kelas sekaligus. Caranya adalah dengan membuat pilihan kepada siswa pada bagian awal atau pada bagian pengantarnya. Silahkan Bapak Ibu berikan pilihan, misalnya kelas 6A, kelas 6B, dan seterusnya. Kemudian setiap cabang soal tersebut berisi soal-soal yang berbeda. Jadi Bapak Ibu hanya cukup membuat satu file Google Form saja untuk digunakan di beberapa kelas sekaligus. Ini sangat membantu Bapak Ibu agar ketika mengirimkan linknya itu tidak tertukar ataupun ketika anak-anak mengisinya itu tidak salah tempat. Seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan umum terkait Google Form. Import soal dari Word apakah bisa? Ya, bisa. Dengan cara yang pertama, ubah menjadi Google dokumen terlebih dahulu. Caranya mudah sekali. File Microsoft Word yang Bapak Ibu miliki, silahkan diunggah ke Google Drive, maka dapat tersimpan sebagai Google. Bisa, alam mbok karena metu kabeh malah Setelah diunggah dalam Google Drive, Bapak Ibu mulai bisa mengimpor menggunakan add-on atau pengaya dalam Google Form dengan nama Form Builder. Kemudian diberi time limit pengerjaan seperti dalam ujian biasanya ada soal di mana ada hitung mundur waktunya. Dengan menggunakan Google Form ini Bapak Ibu juga bisa membuat soal seperti itu dengan menggunakan salah satu fitur dari add-on atau pengaya seperti Timify.me sebagai aplikasi tambahan, tapi tetap harus diinstal dulu. Bapak Ibu bisa mempelajarinya secara otodidak karena di Google, di YouTube itu sudah banyak sekali tutorial-tutorial untuk membuat time limit dalam pengerjaan. Mengganti tema form dengan foto pribadi, apakah bisa? Ya, bisa. Bapak Ibu tinggal mengunggah foto sekolah atau foto kelas, ataupun foto yang lain sesuai yang Bapak Ibu butuhkan dalam Google Form ini untuk dipasang dalam formulir tersebut. Form dari akun Belajar ID tidak bisa dibuka oleh siswa. Sebenarnya bisa, cukup Bapak Ibu membuka dalam pengaturannya, kemudian di bagian respon, matikan restrict to Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena ini adalah pengaturan yang dikhususkan hanya akun Belajar ID saja yang dapat mengaksesnya. Dengan mematikan pengaturan ini, maka siswa yang belum memiliki akun Belajar ID tetap dapat mengaksesnya. Rekap dari form ke Classroom secara manual ini tidak perlu. Caranya gunakan Classroom dari akun Belajar ID, kemudian pada penugasan kuis, sematkan soal dari Google Form, tapi hanya satu soal saja dalam satu kali penugasan. Kemudian Bapak Ibu bisa mengatur import otomatis, jadi nilai dari Google Form secara otomatis akan masuk ke dalam penilaian Classroom, tidak perlu merekap ulang.
di mana bisa menemukan hasil respon dari Google Form. Bapak Ibu bisa menemukan respon hasil Google Form ini dari Google Drive. Nah, agar lebih memudahkan lagi, biasakan saat membuat Google Form, Bapak Ibu membuatnya dari Google Drive. Buka dulu Google Drive, kemudian buka folder yang ingin digunakan untuk menyimpan form tersebut. Selanjutnya, tambahkan form baru dari sana, maka otomatis form tersebut akan tersimpan dalam folder yang Bapak Ibu inginkan. Atau ketika Bapak Ibu sudah membuka halaman Google Formulir baru, klik ikon folder, kemudian cari folder yang ingin Bapak Ibu gunakan untuk menyimpan form dan responnya tersebut agar untuk di lain waktu bisa ditemukan dengan mudah. Pada tugas akhir nanti, Bapak Ibu akan diminta untuk membuat RPP Hyperdoc. RPP Hyperdoc ini adalah rencana pelaksanaan pembelajaran yang dirancang dengan struktur sederhana berbasis TIK. Pada materi sebelumnya di kelas Maya, Bapak Ibu sudah belajar membuat RPP 1 lembar yang minimal terdiri dari tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, serta penilaian. Bapak Ibu bisa gunakan RPP tersebut untuk membuat RPP Hyperdoc ini. Maksud dari RPP Hyperdoc adalah, Hyperdoc ini terdiri dari 2 kata, atau akronim dari hyperlink dan dokumen. Hyperlink itu sudah tidak asing ya Bapak Ibu, hyperlink itu seperti tautan dari satu file ke file yang lain. Jadi Hyperdoc ini adalah sebuah materi, baik cetak maupun elektronik, yang memiliki kaitan serta terhubung dengan file-file yang lain. Contoh RPP Hyperdoc, perbedaannya dengan RPP biasa adalah yang pertama, Bapak Ibu bisa menyematkan link atau hyperlink dari tautan lain dalam RPP. Pada contoh ini adalah link YouTube, sehingga Bapak Ibu ketika mengajar tidak perlu mencari kembali link tersebut, namun tinggal klik saja di sini. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menyematkan link Google Form sebagai alat penilaian atau assessment dalam RPP yang Bapak Ibu susun, sehingga mudah untuk mengaksesnya. RPP Hyperdoc ini singkat-singkat saja, isinya tujuan pembelajaran, kemudian skenario atau langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian. Bapak Ibu bisa menambahkan materi, kemudian kelas, mata pelajaran, alokasi waktu, dan sebagainya. Bagi Bapak Ibu yang merasa kesulitan, nanti dapat menghubungi saya baik melalui Japri maupun langsung di grup WA yang sudah disediakan oleh panitia. Terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah akan ada sesi tanya-jawab? Pak Zamzam?